Transaksi non-tunai bagi TKI lebih aman dan dapat meminimalisir praktek pungli. Jakarta, BNP 2 TKI, Senin 16 Februari. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menginginkan terciptanya kepastian migrasi keuangan yang baik dan aman bagi TKI. Keinginan tersebut disampaikan Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid dalam sambutan di acara penandatanganan MOU antara Bank Indonesia, Kemenaker, Otoritas Jasa Keuangan, dan BNP 2 TKI di Gedung Syarifuddin Prawira Negara Bank Indonesia, Jakarta, Senin 16 Februari 2015. Dan ini merupakan revolusi awal daripada model penempatan dan perlindungan daripada tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya MOU ini akan banyak mengubah perilaku dan cara pandang di dalam model penempatan dan perlindungan. Meskipun di dalam MOU ini baru mengatur satu langkah, yaitu adalah transaksi non-tunai di dalam negeri. Kami membuat istilahnya itu transaksi non-tunai di sektor hulu. Kami akan bisa memantau dan mengefisiensikan dan juga sekaligus melakukan governance transaksi uang minimal 12 juta kali 450.000 setahun penempatan tenaga kerja di Indonesia, yang kalau dihitung-hitung angkanya mencapai sekitar 4,5 sampai 6 triliun setahun transaksi di dalam negeri yang saat ini berserakan berbungkus-bungkus dalam tunai. Ini akan menjadi efisien dalam non-tunai, bahkan ke depan akan selesai dalam bentuk layanan digital keuangan atau layanan keuangan digital atau yang ini kita sebut dengan e-money. Yang kedua, implikasi daripada MOU ini, kami di lapangan sebagai operator pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI akan sekaligus menindaklanjuti dengan mewajibkan semua tenaga kerja Indonesia sebelum berangkat wajib membuka rekening bank, terutama bank-bank di dalam negeri. Dan kalau ini bisa terlaksana, berarti akan menambah ekspansi atau penetrasi perluasan akses keuangan, dan ini sesuai dengan cita-citanya Pak Mulyawan Hadad, cita-citanya Pak Agus Martowardoyo, cita-cita kita semua, yaitu financial inclusion atau layanan keuangan inklusif yang bisa diakses semua kalangan, termasuk kalangan yang saat ini tidak pernah terjangkau oleh industri perdagangan. Tetapi MOU ini belum cukup kalau tidak ditindaklanjuti dengan di sektor hilir, yaitu transaksi non-tunai di luar negeri yang mewajibkan majikan atau perusahaan sebagai employer atau user juga membayar gajinya kepada TKI kita dengan non-tunai juga. Karena itu PR-nya adalah ada di Bank Indonesia dan PR-nya ada di OJK untuk mewajibkan bank-bank devisa kita mempunyai bank korespondensi di sana yang handal dan masif, sehingga setiap transaksi itu tidak terkena ongkos layanan antar bank, sehingga saat mengirim duit itu atau menerima uang tidak kena cas. Bapak Ibu sekalian, saat ini remitensi atau layanan pembayaran employer dari kepada employee masih tunai, kemudian dikirimkan ke negara atau ke keluarganya dengan menggunakan cash to cash toko Indonesia atau Western Union yang tidak aman dan mahal. Banyak sekali kejadian menggunakan toko Indonesia kena penipuan. Atau yang kedua adalah cash to account, dengan tunai dikirimkan lewat Bank BNI, lewat Bank Mandiri yang ada di Hongkong. Itu pun sudah banyak membantu. Tapi alangkah dahsyat dan indahnya seandainya ini dilakukan dengan account to account. Apalagi kalau nasabah BNI
majikannya menggunakan nasabah Toyo Bank atau TC Bank di Hong Kong misal, mempunyai rekening yang sama sehingga kalau transfer tidak menggunakan atau tidak kena free biaya transaksi antar bank. Itu sudah sangat membantu. Hitung-hitungan kita, seandainya itu terjadi, jumlah tenaga kerja Indonesia kita 6 juta kali 3 juta saja, sebulan itu 18 bulan, kali 12 bulan, setahun 216 bulan. Transaksi remitensi kita berdasarkan catatan dari Pak Pungki di Bank Indonesia untuk TKI dan semuanya pada tahun 2014 sampai bulan November baru sampai angka 7,7 miliar US dollar. Seandainya itu menggunakan ini semua bisa 216 triliun atau ekuivalen dengan 20 miliar US dollar, sehingga bisa naik atau meningkat sekitar 300%. Di Filipina dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, total remitensinya mencapai 24,6 miliar US dollar atau ekuivalen dengan 300 triliun. Ini semua karena apa? Karena ada literasi keuangan yang baik dan edukasi keuangan yang baik, penetrasi yang baik dan density yang baik, dan konsep financial inclusion sudah dilakukan dengan baik. Karena itu dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia sekaligus kepada Bapak Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja, sehingga MOU ini nanti harus sama-sama kita kawal, sekaligus kita perjuangkan dalam joint working group dengan negara-negara penempatan supaya mewajibkan majikan atau perusahaan sebagai employer wajib membayar kepada tenaga kerja kita dengan cashless transaction, dan kita imbangi dengan literasi keuangan, edukasi keuangan, dan penetrasi keuangan yang baik. Belum lagi kalau 6 juta tenaga kerja itu ditambah dengan mewajibkan keluarga TKI juga membuka rekening, juga akan menambah total ekor kita menjadi lebih nambah dan lebih baik. Saya kira ini pekerjaan yang mulia dan akan membuat transaksi kita efisien, ada kepastian migrasi devisa, dan justru akan juga meningkatkan surplus neraca jasa kita, dan ujung-ujungnya juga masalah neraca perdagangan dan currency account kita juga akan seimbang dan baik pada level jangka panjang. Sekian, terima kasih. Saya kira itu saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nusron Wahid.